Di sebuah daerah kecil yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu berdiri angkuh di antara pepohonan besar yang tampak seperti penjaga yang setia. Malam itu, hujan deras mengguyur, membuat suasana semakin mencekam. Siapapun yang lewat di dekat rumah itu akan merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari dalam kegelapan. Rini, seorang gadis muda yang baru pindah ke daerah itu, tidak pernah percaya pada cerita-cerita hantu yang sering didengar dari penduduk setempat. Malam itu, karena penasaran dan dorongan ingin tahu yang tak terbendung, ia memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu sendirian. Dengan senter di tangan, ia berjalan pelan-pelan di jalan setapak yang penuh dengan ranting dan daun-daun basah. Ketika Rini tiba di depan pintu rumah tua itu, ia merasakan dorongan kuat untuk masuk. Pintu kayu yang sudah lapuk itu berderit keras saat ia mendorongnya terbuka. Suara langkah kakinya menggema di dalam rumah yang kosong. Aroma lembab dan debu langsung menyeruak ke hidungnya, membuatnya terbatuk pelan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan aneh terbentuk oleh cahaya senter yang menyorot tembok-tembok yang retak. Rini melangkah lebih dalam ke dalam rumah. Di ruang tamu yang gelap, ia menemukan sebuah meja kecil yang tertutup debu tebal. Di atas meja itu, terdapat sebuah foto keluarga dalam bingkai kayu yang hampir hancur. Wajah-wajah di dalam foto itu terlihat samar-samar, namun mata mereka seolah-olah menatap langsung ke arah Rini. Tiba-tiba, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya, membuat bulu kuduknya meremang. Rini berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan yang semakin pekat. Tapi saat ia mengarahkan senter ke lantai, ia melihat jejak kaki basah yang bukan miliknya, perlahan-lahan berjalan menjauh darinya, menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Suara langkah kaki yang pelan tapi jelas terdengar, seperti ada seseorang yang naik ke atas. Dengan jantung berdebar kencang, Rini memutuskan untuk mengikuti jejak kaki itu. Tangga kayu itu berderit di setiap langkah yang diambil Rini. Suara langkah kaki yang tadinya terdengar, kini menghilang begitu saja. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu yang semuanya tertutup. Koridor itu gelap dan sempit, hanya diterangi oleh cahaya senter Rini yang bergetar. Saat Rini mendekati salah satu pintu di ujung koridor, ia mendengar suara berbisik dari dalam kamar tersebut. Suara itu terdengar samar, seperti seseorang yang memanggil namanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Apa yang ia temukan di dalam kamar itu membuat darahnya membeku. Di dalam kamar yang gelap, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang kusam dan sobek-sobek. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, tatapannya tajam mengarah ke Rini. Wanita itu tiba-tiba tersenyum, senyuman yang lebar dan mengerikan, sebelum menghilang menjadi kabut hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Rini terhuyung mundur, lalu lari secepat mungkin meninggalkan kamar itu. Tangga yang sempit dan berderit menjadi jalurnya untuk kabur dari rumah terkutuk tersebut. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengejarnya,
semakin dekat. Napasnya tersengal-sengal saat akhirnya ia berhasil mencapai pintu depan dan menerobos keluar ke dalam hujan yang masih deras. Rini berhasil melarikan diri dari rumah itu, namun saat ia menoleh ke belakang untuk melihat rumah tersebut, ia melihat bayangan wanita yang sama berdiri di jendela lantai atas, menatapnya dengan senyum yang sama. Rumah tua itu kini lebih menyeramkan dari sebelumnya, seolah-olah menyimpan rahasia yang akan terus menghantui siapapun yang berani mendekatinya. Dan malam itu, Rini menyadari bahwa beberapa rahasia sebaiknya tidak pernah digali. Karena di balik setiap cerita horor, selalu ada sedikit kebenaran yang tersembunyi. Kebenaran yang bisa membekukan darahmu hanya dengan mengetahuinya.